Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ada yang harus dibahas ini? Halo Mas, saya mau tanya, kan saya mau menikah sama orang Hongkong kan? Mantap. Nah, kebetulan yang ngejeng saya ini pacar saya sendiri gitu loh. Jadi kan statusnya dia itu majikan saya ya. Jos. Habis itu kalau misalkan saya mau menikah, habis menikah kan apply visa dependent kan? Itu saya harus putus kontrak atau nggak usah atau gimana? Ini mau diceritain dari awal apa langsung poin? Kalau saya mau cerita dari awal. Oke. Yang pertama yang saya lakukan adalah menikah. Dan menikah ini persyaratannya saya cerita dari awal biar sampean pemahamannya komplit ya. Jadi menikah, dan ini gampang sekali kalau sampean sudah dengan majikan. Ini keren sekali. Jadi sampean harus menikah dulu, dan menikah itu prosedurnya adalah syarat yang dibutuhkan sampean itu KTP Hongkong, paspor Hongkong, sama kalau sampean sudah menikah dan pernah bercerai adalah surat cerai. Oke, surat cerai ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu satu ya, itu syarat menikah. Kemudian pasangan sampean cuman paspor sama KTP Hongkong. Kalau dia udah pernah cerai pun ya surat cerai. Kalau dia belum pernah menikah, pastinya Hongkong pasti tahu lah apa yang harus dikasihkan surat singlenya dia. Itu yang pertama. Setelah sampean menikah harus ada jadwal booking ABCD bla 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 bla, atur schedule, jadwal. Oke, kalau itu sudah kelar semuanya, berikutnya adalah sampean sudah menerima merit register. Jadi sertifikat merit registernya udah diterima. Ini proses nikahnya udah selesai. Sampean masih ada di situ di tempatnya suami sampean aman. Terus habis itu barulah sampean butuh KK, KTP, akte lahir, surat cerai tadi itu dijadikan satu untuk apply dependent visa. Nah, pada saat sampean apply dependent visa itu kita lihat pasangan sampean, kalau dia bisa ngejeng sampean, berarti kemungkinan besar dia juga akan bisa menjadi support sistemnya sampean, karena sponsor, kita sebutnya sponsor. Nah, sponsornya adalah spouse itu pasangan, jadi boleh. Nanti dari imigrasi itu terhitung dari sampean apply. Setelah apply nanti dikasih 2 minggu. Kalau tidak ada kabar berarti syaratnya udah kelar. Kalau ada kabar berarti ada syarat yang belum sampean selesaikan. Nah, ini ada beberapa syarat untuk dependent visa. Salah satunya kalau dia pernah transfer duit ke sampean, ngirim duit ke sampean, yang di luar gaji itu boleh sertakan lampiran. Terus biasanya foto sama kronologi sampean ketemu bagaimana. Itu biasanya yang diminta sama mereka. Atau biasanya surat bebas hutang dari suami sampean bahwa tidak ada tanggungan. Biasanya seperti itu. Dan beberapa data-data biasanya kalau aman, lancar. Nah, setelah imigrasi memberikan surat bahwa chain visa. Jadi di situ ada keterangannya adalah chain visa. Itu artinya visa sampean sudah siap diturunkan, tapi memang sampean harus break dulu. Sampean harus selesai. Harus sampean selesaikan dulu, karena tidak bisa manusia hidup di Hongkong ini dengan 2 visa. Maksudnya, jadi orang-orang yang ada di Hongkong ini kalau sampean kerja berarti sampean break bisa one month notice, bisa langsung hari itu break karena itu majikan sampean sendiri dan nggak perlu deal-dealan bayar 1 bulan gaji, udah break aja, bawa surat break dulu. Berarti kalau sampean sudah ada surat dari imigrasi bahwa chain visa, sampean harus break dulu. Baru setelah break, baru sampean ambil visanya. Nah, jadi sampean harus ngirim surat yang pertama ke lantai 2 adalah sampean break kontrak. Ya, masuk di lantai 2, bleng. 1 hari, 2 hari, 3 hari, selesai, otomatis kan masih ada 14 minggu. Kalau sudah dikirimin surat, majikan nih sampean nanti dikirimin surat bahwa ini CC-nya mau break. Nah, baru di situ sampean boleh ambil visa sampean yang dependent. Jadi otomatis yang break itu putus, langsung nyambung ke dependent visa, dan itu gampang.
Oh, berarti saya nggak perlu break dulu, jadi nunggu visa dulu baru break gitu ya? Loh ya, nunggu visa dulu, karena memang, dan ini adalah yang strategi yang bagus. Memang harus sebaiknya ya, aku nggak ngerti, tapi memang kalau dijeng sama laki-lakinya enak kayak gini, jadi sampean leha-leha santai. Jadi nggak bingung sama visa sampean yang nantinya mau mati apa enggak. Kalau yang di dalam majikan kan bingung tuh. Jadi visanya dia turun, dia harus menyelesaikan dulu dengan majikan, one month notice, baru dia ambil visa dependen. Karena harus putus dulu, satu visa harus putus dulu, baru dependennya bisa diambil. Begitu intinya. Terus yang saya mau tanyakan lagi, itu kan katanya harus ada alamat yang jelas ya, ya Mas ya? Maksudnya alamat yang jelas ini? Alamat tempat tinggalnya itu. Alamat tempat tinggal itu kan kebetulan rumah yang saya tinggal ini kan rumah orang tua, maksudnya orang tuanya udah meninggal semua, tapi rumahnya itu atas nama adiknya gitu, nggak apa-apa ya? Tapi nggak saya tinggalnya di sini gitu. Kan dia tinggal di situ. Iya. Jadi kan maksudnya rumahnya bukan atas nama calon suami, tapi atas nama adiknya gitu. Nah, makanya kan gini nih Mbak. Kalau rumah pemerintah, ya, misalnya orang tua, ya kan. Nah, setelah orang tua itu dihuni berapa orang kan kayak gitu tuh. Nah, setelah orang tuanya nggak ada, keluarga memutuskan pakai nama siapa ini yang ada di situ, kan seperti itu tuh. Nah, kalau dia nggak termasuk di situ dan itu adiknya dan nama keluarganya adiknya misalnya, dianya nggak masuk di situ. Tapi kan dia termasuk anaknya dari orang tuanya itu, dan itu sudah bisa diprediksi. Berarti yang dipakai alamat adalah bekas rumah orang tuanya yang dialihkan ke anaknya, ke adiknya misalnya kayak gitu tuh. Ya nggak apa-apa, numpang dulu di situ. Nanti kalau alamat udah numpangkan aja di situ, karena memang tinggalnya di situ gitu loh. Ya, terus ini kan calon suami saya kan memang orang biasa-biasa gitu loh. Maksudnya bukan orang kok kaya banget gitu, enggak, orang biasa-biasa gitu. Penghasilannya pun tiap bulan itu istilahnya biasa-biasa aja lah gitu. Kok katanya ada yang bilang katanya statement banknya di dalamnya harus 400.000 atau gimana, atau berapa ratus ribu, emang bener atau enggak sih Mas? Jadi gini Mbak, sebenarnya itu adalah pemahaman yang berbeda-beda ya. Tetapi fungsi poinnya di orang Hongkong itu begini, untuk menjadi support system ya, spouse ya kan. Yang pertama, kalau dia itu tidak punya pekerjaan yang bertranslip, punya slip gaji, otomatis kan Hongkong harus bisa ngelihat dong berapa dia punya uang. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau dia punya slip gaji bulanan, misalnya 18.000, 19.000 atau 20 atau 17, setidaknya pemerintah Hongkong itu bisa ngelihat bahwa ketika dia menghidupi sampean itu bisa gitu loh, ngerti nggak? Iya. Nah, sebenarnya di situ. Nah, kalau tidak ada slip gajinya, makanya dia memverifikasinya dari apa? Tabungan. Oh gitu. Ya, kalau dia nggak punya kerjaan slip gaji, otomatis kan part time atau bayarannya cash. Itu kan pemerintah nggak bisa ngeliat. Makanya kan yang dicek ada deposito nggak, duitnya di deposito nggak, duitnya di bank ada berapa nggak. Nah, sebenarnya itu intinya adalah orang ini punya penghasilan nggak untuk menjamin sampean gitu. Nah, ini hebatnya Hongkong. Jadi itu bukan mengerikan, karena ya sekali lagi dari mulut-mulut yang ibaratnya tidak proporsional dalam menyampaikan, sehingga pemahaman kita tabungannya harus sekian, kalau enggak kamu visanya nggak turun. Nah, kan nggak begitu. Nah, makanya saya jelaskan supaya sampean bisa memahami kenapa mereka sampai mengatakan kata seperti itu. Yang diminta pemerintah itu adalah pada saat dia menikahi sampean itu, apakah ada garansi bahwa garansi penghasilan atau garansi kekayaan si laki-laki ini bisa ngidupi sampean. Karena kalau sampai punya anak, dia itu harus ngasih uang belanja buat anaknya, buat anak sampai nanti ke depan. Kalau itu tidak dipikirkan,
maka di cancel visanya gitu loh. Bisa dipahami nggak? Itu sebenarnya di situ kuncinya. Iya. Bisa dipahami sampean? Kan, bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Masalahnya kan gini, calon suami saya ini kan memang pekerjaannya itu jelas, maksudnya punya pekerjaan. Cuma statusnya itu di situ masih belum karyawan tetap gitu loh. Tapi kan setiap bulan itu juga penghasilannya ada sekitar lebih dari 20.000. Cuma bedanya kan nggak ada slip gaji, soalnya masih belum karyawan tetap gitu. Oke. Kalau nggak ada, kalau dia nanti minta, ya kan, informasi tentang finance, ya dia pastikan itu urusannya ke finance. Jadi suami sampean nanti nyari surat dari company perusahaan yang dia tempat bekerja menjelaskan bahwa ya orang ini bekerja di perusahaan saya dan punya gaji sekian-sekian. Itu harus ada surat pernyataannya. Sehingga nanti pemerintah atau imigrasi itu memverifikasi itu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, terus saya punya pertanyaan terakhir nih Mas. Kok terakhir? Misalnya pertanyaan ya tak jawab, Mbak. Tenang aja. Iya, maksudnya makasih banget ya. Ya enggak makasih, aku paling sampean traktir kopi lah, apa dadekno seksi lah, pas wae rabi lah, gimana lah. Ya gini, kalau misalkan nih saya sudah menikah nih, terus kalau misalkan visanya nggak turun, terus gimana? Saya masih bisa melanjutkan visa kerja atau gimana dong? Saya takut nih. Oke. Karena yang ngejeng kalau suami sampean ya udah lanjutkan itu sampai sampean tahu, gitu. Sampai sampean ngerti kenapa. Ini makanya kelebihannya. Sampai sampean mengerti apa alasan refuse, apa alasan ditolak visa dependennya. Itu pasti ada. Iya. Nah, ketika ditolak, ya, setelah ditolak, nanti bisa diajukan lagi suatu waktu ketika alasan itu sudah bisa terpenuhi. Misalnya punya utang 800.000 Hongkong dolar ya, misalnya sampai nggak ngerti kan, dia punya utang ternyata. Nah, akhirnya visa dependennya nggak dikeluarin. Nah, suatu waktu nantinya dia bisa melunasi si hutangnya itu, sampai apply lagi dependennya, masuk itu. Oh, berarti kita bisa meng-apply sewaktu-waktu, yang penting sudah menikah gitu, nggak harus habis nikah langsung apply gitu ya? Nah, alasannya itu Mbak yang penting, kenapa di-refuse? Di-refuse itu ditolak. Alasannya ditolak. Nah, alasan ditolak itu kalau nantinya sudah bisa dilewati, kan tadi saya bilang utang misalnya. Lah ternyata utang itu udah dilunasi ya, apply lagi, boleh. Iya. Jadi karena sampean masih tinggal di situ ya kan sampean tetap jadi satu. Iya. Tapi ya sampean harus tahu, makanya kenapa harus ditelusuri. Makanya ini yang menjadi atensi saya pada saat kita mau menikah dengan orang Hong Kong. Makanya sebelum menikah, nanti untuk memprediksi dependent visanya selesai, itu cari detail finance-nya dia itu bagaimana. Tidak hanya sekedar bekerjanya itu yang resmi, tapi dia punya hutang nggak, dia punya urusan finansial nggak yang kita nggak tahu gitu. Karena ini kan ranahnya udah private toh Mbak. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita pasangan dan dia mencintai kita misalnya, ya kita tanya boleh, karena kelangsungan hidup kita nanti akan bergantung dengan dia. Kalau dia tidak bisa menjamin segala sesuatunya dari peraturannya orang Hong Kong, karena nggak semua orang Hong Kong itu ngerti Mbak. Iya. Yo ngomong lo. Iya rodok rono. Kan makanya kan satu ruangan. Oke, jadi kayak gitu Mbak. Jadi sekali lagi saya kadang-kadang ketika teman-teman sudah mau diajak menikah, ya kan, sekali lagi teman-teman mau diajak menikah, automatically gitu harus memperhatikan, sekali lagi harus pasangannya itu seberapa nantinya itu bisa memberikan support. Kalau enggak, muyung Mbak, kita cuma nikah tok, nggak dapat dependent, padahal tujuan kita menikah itu untuk dependent visa. Ini yang saya selalu kenapa sih tak kontenin, supaya mereka berhati-hati, nggak cuman happy dinikahin, ternyata yang nikahin kriminal, yang nikahin
tukang bunuh orang, yang nikahin utangnya banyak. Lihat kok. Iya, saya udah tanya masalah itu, maksudnya masalah punya utang atau enggak. Kalau masalah itu dia memang jujur enggak punya utang, terus enggak ada catatan kriminal ya. Cuma ya masalahnya itu loh, kayak dia kan kerjanya belum karyawan tetap, jadi masih part time. Jadi kayak slip gaji kan belum ada, soalnya kalau masih part time kan bayarannya cash gitu ya. Nah makanya nanti siap-siap kalau mau menikah, kalau di tabungan tidak tersedia angka yang berapa, tidak bisa dilaporkan ke imigrasi, maka dia harus memohon surat. Itu kemarin juga terjadi sama teman yang saya bantu. Jadi dia jualan daging, yang jualan daging itu modalnya punyanya abangnya, bukan punya dia sendiri. Otomatis laporan keuangan ke abangnya, dan dia visanya terpending. Alhasil dia minta sama kakaknya gaji yang dikasih sama dia setiap bulannya berapa selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kakaknya memberikan surat rekomendasi, ini gaji yang tak kasihkan kepada atas nama ini karena aku pemilik yang punya usaha daging gitu loh, karena dia hanya jaga kan gitu toh Mbak. Nah iya. Makanya kan nggak semua orang, makanya kalau sampean mau menikah memang benar bagus lagi dibawa ke imigrasi, diajak ke lantai 2, kemudian belok yang dari tangga langsung lurus ke depan, di situ ada namanya form persyaratan, masuk aja ke situ, bilang aku minta form bagaimana syarat dependent visa. Nah kalau dia udah formnya itu dikasih sama sampai yang diambil, dia akan baca pakai bahasa Kantonis, maka dia bisa memprediksi syarat apa yang dia tidak punya, syarat apa yang dia tidak bisa dipahami. Oh gitu. Iya, jadi dengan datang ke situ itu dia akan baca aturannya, karena nggak semua orang Hongkong ini loh ngerti tahu. Iya benar. Kadang dia sendiri aku tanya itu gini, kamu ada temen yang udah menikah atau gimana gitu, tanya dulu. Maksudnya bukan berarti mereka itu asli orang Hongkong tapi tahu gitu loh, banyak yang nggak tahu malah. Ya sama kalau kita di Indonesia, sampean mau dinikahin orang Amerika, otomatis kan aku gak ngerti corone di wong Amerika piye, akhirnya kan sampean datang ke KUA terus nanya syaratnya A B C D. Nah orang Hongkong pun sama, dia mau nikah sama sampean, ngomci wo, kowe takono kancamu wo, oke? Nah, makanya kenapa saya bilang ajaan ke imigrasi, minta brosur itu, maka nanti dia akan baca. Kalau dia baca, automatically, ya kan? Kalau dia udah baca, otomatis dia pasti ngerti apa aja yang dibutuhkan. Jadi sampai nggak capek-capek jelasin. Ini sering terjadi pasangan suami istri, sing suaminya mble, sing wedok sing repot. Nah sing wedok duduk wong Hongkong, bukan orang Hongkong. Jatuhnya itu gimana tanyanya? Akhirnya tanya ke YouTuber. Padahal informasi itu bisa didapatkan di imigrasi lantai 2, bab dependent visa. Itu pasti dikasih form. Dia akan baca. Kalau dia udah baca, oh ngomong Pak, oke, gas. Gitu loh Mbak. Karena orang Hongkong ini kalau berhubungan dengan birokrasi dan pemerintahan tetap males. Ya sama kayak kita, ngurus-ngurus ke Disduk Capil, ngurus-ngurus ke kecamatan, itu kan paling males tuh. Bener nggak? Sama. Iya, bener. Sama. Nggak beda. Ya, karena saya sudah hampir membantu pernikahan hampir 43 pasang, otomatis sudah sedikit banyak mulai memahami yang sampai cerai 3 kali. Karena surat cerai di Indonesia kan cuma 1, tapi namanya ada 3. Nah kalau Hongkong cerai 3 kali ya suratnya 3. Nah kalau Indonesia kan beda. Sampai saya bantu seperti itu. Salah-salah nama, nggak sama tahunnya, sama paspor, terus piye. Gitu Mbak. Wes mau tanya apa lagi? Tak jawab Mbak. Ayo. Mumpung lagi on ini. Sudah cuman itu aja, takut kalau visa nggak turun nanti saya tetap bisa melanjutkan kontrak kerja atau harus apa gitu tadi. Ya lanjut. Yang penting bukan nggak turunnya. Yang penting kenapa nggak turun itu yang sampean harus tahu, dan bagaimana nanti solusinya. Itu yang paling penting, ya kan?
Kalau nggak turun ya kan sampean tetap itu majikan sampean, ya kan? Iya, soalnya kan kita mintanya kan yang bagus-bagus, tapi kan kita nggak tahu gitu loh, maksudnya kayak depannya kayak gimana gitu. Nah makanya kan karena nggak tahu tadi, kalau ada kesempatan dia ada libur dan hari biasa ajak ke imigrasi. Kalau nggak mau, kalau repot, sampean minta izin, sampean yang ke imigrasi ke lantai 2 minta formnya. Aku butuh dependent visa, itu syaratnya gimana, dikasih itu formnya, sampean bawa pulang, suruh dia baca pulang kerja, selesai itu urusan. Itu namanya cerdas, itu namanya pinter. Belum menghadapi, kita harus siap. Iya, semoga lancar lah. Nah iya, kalau sampean nama KTP semuanya udah sama kan, sama paspor KTP sama semua. Nah, sama semua, nggak ada yang beda-beda. Wis tinggal nikahnya pakai jalur yang nggak bayar apa jalur yang pengacara, yang bayarnya murah atau bayarnya mahal itu terserah sampean sama bojone. Karena menikah itu bisa merit register, bisa di kantor pengacara. Itu kalau di Hong Kong gitu. Siap. Iya. Yes, ada lagi? Wis jelas? Komplit? Enggak ada, udah jelas. Komplit, makasih. Nah, jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai menikah, saya cuma dikabari, makasih Mas, saya sudah selesai menikah, dependen keluar. Aku kan melok bahagia tuh Mbak. Aku cuma Insya Allah melok bahagia. Pasti nanti kedepannya bakal telepon lagi kalau misalkan ada atau masalah, pasti bakal telepon lagi nih. Jadi kalau telepon aku itu masih punya masalah ya kan, gitu aja, makanya masih telepon. Tapi kalau nggak ada telepon berarti lancar semua. Siap. Oke. Lancar saya. Oke Mbak Iya, makasih Mas. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Yo, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Oke teman-teman, nih ya aku senang ya, jadi seneng ya kabar mbaknya menikah terus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bagaimanapun dan apapun, intinya ya sekali lagi, bagaimanapun apapun, kalau bisa kita prediksi, kalau bisa kita pelajari sebelum itu terjadi, kita ancang-ancang seperti apa jalan keluarnya, faktor resikonya bagaimana dan seperti apa, itu akan jauh lebih baik. Makanya saya senang kalau yang bercerita itu di tempat saya adalah bagaimana mengatasi, saya mau mengambil sebuah tindakan, tapi bukan ini sudah punya masalah. Oke, gitu aja. Terima kasih dan see you next video. Oke, bye bye.